Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kehendak bebas Anda adalah anugerah, tetapi bukan tanpa konsekuensi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 5, ayat 5 dan ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut. Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 5, ayat 5 dan ayat 6, tentang konsekuensi dari menyalahgunakan kehendak bebas, atau free will yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam puisi nubuatan Yesaya, Tuhan menggambarkan umatnya seperti kebun anggur yang telah Dia rawat dengan perencanaan yang matang dan hati-hati, diberi tanah terbaik, dilindungi dengan pagar berduri, disirami dengan kebaikan, dan diharapkan menghasilkan buah yang baik. Namun, alih-alih menghasilkan keadilan dan kebenaran, dia menemukan kekerasan dan kejahatanlah yang dihasilkan. Jadi, apa yang Tuhan lakukan atas kebun anggur itu? Dia menyingkirkan pagar kebun itu. Dia membiarkan kebun anggur itu dijarah. Namun, ini bukanlah tindakan pengabaian Tuhan, tetapi ini adalah cerminan keadilan ilahi. Ketika orang-orang terus-menerus menolak bimbingan Tuhan, maka Tuhan yang menghargai kehendak bebas mereka, dengan mengizinkan mereka menempuh jalan yang mereka pilih, bahkan jika jalan itu menuntun pada kerugian dan kehancuran. Bagian ini adalah sebuah peringatan, panggilan untuk bangun dari kebebalan, dan juga pengingat yang serius, bahwa kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah izin untuk menghindari rancangan Tuhan tanpa konsekuensi. Tuhan tidak memanipulasi kita seperti boneka yang bisa kita bentuk semaunya kita. Tuhan menghormati pilihan kita, tetapi Dia juga membiarkan kita merasakan buahnya, atau konsekuensinya. Lalu, apa maknanya bagi kita saat ini? Mari kita pahami ini. Di dunia modern kita, orang-orang mengagungkan kebebasan, seperti kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk menjalani kebenaran menurut saya. Namun, kebebasan tanpa pertanggungjawaban kepada Tuhan akan menjadi bumerang bagi kita. Saat ini ada banyak orang bertanya-tanya, mengapa hidup saya berantakan? Mengapa Tuhan terasa jauh? Mengapa semua yang saya coba terus gagal? Dan mungkin jawaban yang sebenarnya adalah ini. Sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan Anda, tetapi mengizinkan Anda untuk memilih jalan sendiri yang menuju kegagalan. Terkadang kekacauan dalam hidup kita bukanlah karena musuh yang menyerang terlalu kuat, melainkan karena pagar perlindungan ilahi yang terangkat, karena kita bersikeras menjauh dari sang tukang kebun. Ketika Tuhan mundur, itu bukan untuk menghancurkan Anda, itu untuk membuat Anda menyadari bahwa hidup tanpa Dia adalah tanah yang tandus. Namun, inilah kabar baiknya. Tuhan masih merindukan kebun anggurnya untuk menghasilkan buah yang baik. Dia mengizinkan rasa sakit bukan sebagai hukuman, tetapi untuk mendorong kita kembali kepadanya. Pencabutan perlindungan atas kita bukanlah kemarahan Tuhan, itu adalah pendisiplinan Tuhan, yang didasarkan atas kasih dan keadilannya. Apa inti dari firman Tuhan hari ini bagi kita? Kebebasan Anda dapat menyebabkan kekeringan rohani jika tidak selaras dengan Tuhan. Ini adalah peringatan dari Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan sebagai tukang kebun yang menginginkan Anda menikmati hidup yang berkelimpahan. Biarkan Dia memangkas dan merawat hidup Anda lagi. Ini merupakan perintah yang tersirat dalam bacaan firman Tuhan hari ini.
Jangan mengutamakan hak otonomi Anda di atas ketaatan Anda. Ini merupakan larangan yang tersirat dari Tuhan. Kebebasan Anda untuk digunakan secara bertanggung jawab sebagai penata layan Tuhan yang baik. Namun, ada janji pengharapan di dalam firman Tuhan ini. Pemulihan masih mungkin terjadi ketika kita kembali ke bawah pemeliharaan Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan dan seruan hati bagi siapapun yang siap berubah. Tuhan, aku tidak akan menyalahkan MU lagi. Jika hidupku rusak, aku akan mencari akar permasalahannya mulai dari diriku sendiri. Aku mau kembali ke tangan pemeliharaan MU, ya penjaga kebunku. Aku siap ditanami ulang, dibentuk ulang, dan berbuah manis untuk kemuliaan MU. Ulangi hal ini setiap kali rasa bersalah dan pertobatan meningkat. Ubahlah hal ini menjadi ritme penyembuhan Anda. Marilah kita berdoa. Nada emosi namun penuh pengharapan. Pria nada emosi namun penuh pengharapan. Tuhan, kau tanam aku di ladang harapan, kau sirami dengan kasih, kau beri perlindungan. Tapi buahku pahit, jalanku menyimpang, hatimu pedih melihatku perlahan menjauh. Kau angkatku dari tanah yang tandus, kau buka jalan agar hidupku lurus. Kau beriku cahaya tapi ku tutup hatiku, buahku tak manis mengecewakanmu. Jangan salahkan Tuhan saat hidup terasa gelap. Lihat hatimu, mungkin di sana akannya busuk. Jika Tuhan diam, bukan karena Ia pergi, tapi menunggumu kembali, bangkit berdiri. Ku pilih bebas tanpa arah dan tujuan, lupakan suaranya demi kesenangan. Bukan Tuhan yang tinggalkan kebun ini, tapi hatiku sendiri yang menjauhkan diri. Jangan salahkan Tuhan saat hidup terasa gelap. Lihat hatimu, mungkin di sana akannya busuk. Jika Tuhan diam, bukan karena Ia pergi, tapi menunggumu kembali, bangkit berdiri. Ku pilih bebas tanpa arah dan tujuan, lupakan suaranya demi kesenangan. Bukan Tuhan yang tinggalkan kebun ini, tapi hatiku sendiri yang menjauhkan diri. Ku pilih bebas tanpa arah dan tujuan, lupakan suaranya demi kesenangan. Bukan Tuhan yang tinggalkan kebun ini, tapi hati-hatiku sendiri yang menjauhkan diri. Jangan salahkan Tuhan saat hidup terasa gelap. Lihat hatimu, mungkin di sana akannya busuk. Jika Tuhan diam, bukan karena Ia pergi, tapi menunggumu kembali, bangkit berdiri. Kembalilah, kau belum terlambat. Tuhan masih menunggu di kebunnya yang penuh kasih. Namun terlambat, Tuhan masih menunggu di kebunnya yang penuh kasih. Tuhan, kau tanam aku di ladang harapan, kau sirami dengan kasih, kau beri perlindungan. Tapi buahku pahit, jalanku menyimpang, hatimu pergi melihatku perlahan menjauh. Kau angkatku dari tanah yang tandus, kau buka jalan agar hidupku lurus. Kau beriku cahaya, tapi ku tutup hatiku, buahku tak manis
manis mengecewakanmu. Jangan salahkan Tuhan saat hidup terasa gelap. Lihat hatimu, mungkin di sana akannya busuk. Jika Tuhan diam bukan karena Ia pergi, tapi menunggumu kembali bangkit berdiri. Kau pilih bebas tanpa arah dan tujuan, lupakan suaranya demi kesenangan. Bukan Tuhan yang tinggalkan kebun ini, tapi hatiku sendiri yang menjauhkan diri. Jangan salahkan Tuhan saat hidup terasa gelap. Lihat hatimu, mungkin di sana akannya busuk. Jika Tuhan diam bukan karena Ia pergi, tapi menunggumu kembali bangkit berdiri. Ku pilih bebas tanpa arah dan tujuan, lupakan suaranya demi kesenangan. Bukan Tuhan yang tinggalkan kebun ini, tapi hatiku sendiri yang menjauhkan diri. Jangan salahkan Tuhan saat hidup terasa gelap. Lihat hatimu, mungkin di sana akannya busuk. Jika Tuhan diam bukan karena Ia pergi, tapi menunggumu kembali bangkit berdiri. Masih ada ruang di kebun kasih-Nya, masih ada harapan bagi yang mau kembali. Saat tanah kering, jangan terus berlari, segeralah kembali, biar Dia pulihkan lagi. Jangan salahkan Tuhan saat hidup terasa gelap. Lihat hatimu, mungkin di sana akannya busuk. Jika Tuhan diam bukan karena Ia pergi, menunggumu kembali bangkit berdiri. Kembalilah, kau belum terlambat, Tuhan masih menunggu di kebun-Nya yang penuh kasih.